Saya ke Pak, ini ada mantan Direktur PDAM Gorontalo Utara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekilas saya ulangi gambaran carut marutnya PDAM Gorontalo Utara. PDAM Gorontalo Utara diketuk pada tahun 2017 dengan iringan penyertaan modal 2 miliar. Akan tetapi di awal tahun itu seperti disampaikan oleh Pak PLT tadi masih ngegantung 5 gaji bulan pegawai. Selanjutnya di tahun 2018 penyertaan modal ditambahkan oleh pemerintah daerah 1 miliar 510 juta. Dari penyertaan modal 1 miliar 510 juta, pembayaran gaji saja susah, sementara meninggalkan hutang pada pihak ketiga yang nilainya kurang lebih 400 juta. Di tahun 2019 ditambahkan penyertaan modal jadi 2,5 miliar lagi. Tetap belum menyelesaikan permasalahan. Hanya menambahkan hutang lagi pada pihak ketiga. Di tahun 2019 penghujung terjadilah gejolak di PDAM. Dan salah satunya saya kebetulan juga karyawan PDAM yang awal masuk saya di PDAM tanggal 2 Februari tahun 1990. Jadi sudah cukup lama juga di PDAM. Nah, dalam perjalanan demo kemarin meminta agar diberhentikan Direktur Definitif. Pada masa itu ditempatkanlah pejabat sementara dari pemerintah daerah yakni Pak Wahab Paudi. Beliaulah yang menata awal, mulai membuka, walaupun belum menyelesaikan permasalahan. Tetapi istilahnya kalau sampaikan yang agak bengkok mulai diluruskan. Cara kami setelah beliau dari bulan November sampai bulan Mei batas jabatannya beliau, saya ditunjuk oleh Pak Bupati almarhum, diminta kesediaan untuk bisa memimpin sebagai pelaksana PJS, pejabat sementara. Saya berangkat dengan niat tulus dan ikhlas. Dengan penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah pada tahun 2020 hanya 500 juta rupiah, sementara hutang pada pihak ketiga kurang lebih 4 miliar. Alhamdulillah bersama gaji pegawai yang disampaikan tadi 10 bulan, alhamdulillah terselesaikan, dan hutang pada pihak ketiga sisanya pada hari ini tinggal kurang lebih 315 juta. Kami berupaya cicil dan perlu kami sampaikan berangkat dengan niat tulus. Selama saya menjabat tidak pernah mengambil gaji saya sebagai direksi, dan selama saya menjabat tidak pernah mengambil biaya perjalanan dinas saya dalam daerah karena dengan niat mau membangun. Dan alhamdulillah bersama seiring sejalan dengan Pak Dewan Pengawas kita rubah sistem. Kami bangun yang tadinya serba manual, pencatatan meter maupun administrasinya dengan pena. Alhamdulillah mulai dari berangkat billing system, kami buatkan sistem akuntansi, pembacaan meter, dan alhamdulillah di penghujung jabatan saya kemarin kami luncurkan satu aplikasi e-kinerja dan absensi mobile. Jadi di Gorontalo Utara di masa saya terakhir, alhamdulillah semuanya sudah dengan sistem. Berikut terkait pelayanan. Kami kemarin tidak terlalu memprioritaskan tentang hibah tadi. Kenapa? Saya berpikir boro-boro kita mikirin mengejar tambah sambungan, sementara yang ada saja belum optimal.
Jadi saya mengoptimalkan apa yang ada. Nah dengan mengoptimalkan yang ada, yang sebelumnya pendapatan kita per bulan sudah paling tinggi 125 juta. Alhamdulillah di masa jabatan saya sudah mencapai 300 jutaan. Dan posisi sambungan yang sebelumnya tidak nyampe 7.000, sekarang sudah hampir 10.000. Itu selama 1 tahun lebih. Dan ini tidak terlepas dari kerjasama bergandengan tangan dengan Pak Dewan Pengawas. Yang pada hari ini beliau sebagai PLT Direksi. Terkait penyampaian tadi kehilangan air. Angka kehilangan air yang begitu besar. Itu angka kehilangan air pada tahun 2020. Ya. Alhamdulillah tahun ini dari hasil sementara kurang lebih hampir 40, nggak sampai 40% kehilangan air. Dan itu pelan-pelan, kenapa? Menghilangkan atau mengurangi kehilangan air itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Karena pelanggan PDAM Gorontalo Utara terbiasa dengan pembayaran rata-rata. Setiap bulan dibayarkan rata-rata 28.500. Dan perlu kami sampaikan tarif terendah di Provinsi Gorontalo itu ada di PDAM Gorontalo Utara. Kita rumah tangga hanya Rp2.000 per meter kubik. Kalau Kabupaten Gorontalo 3.000 sekian. Kota Gorontalo 7.000 sekian kalau tidak salah. Jadi kita masih di bawah 2.000-an. Tetapi kami yakin tanpa harus menaikkan tarif, dengan sistem manajemen keuangan dan pengelolaannya bagus, saya yakin dan saya sampaikan ke Pak Dewas, kalau kita benar-benar tulus membangun, insya Allah di tahun 2022 ini akan terkikis hutang-hutang kita. Kemarin perlu kami sampaikan, kerugian PDAM itu pada awal kita menjabat kurang lebih 5 miliar. Di tahun 2021 angka kerugian kita tinggal kurang lebih 3 miliar. Dan alhamdulillah di tahun 2022 hasil audit kemarin kurang lebih 700 juta. Jadi perhitungan dengan perhitungan dasar perhitungan kemarin, maka di tahun 2022 ini kita kira-kira bisa dividen. Bisa. Saya yakin. Kenapa? Saya sedikit mengambil penyampaiannya beliau tadi. PDAM itu hal yang tidak masuk akal kalau rugi. Kenapa? Bahan bakunya disiapkan oleh Allah. Tinggal kita, niatan kita mau mengelola. Kalau kita sayang kepada masyarakat, takut apa yang kita perbuat satu saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dengan niat tulus, walaupun saya tidak dapat apa-apa, saya punya cita-cita sampaikan kepada Dewas. Saya hanya ingin nama saya tercatat orang yang pertama merubah PDAM Gorontalo Utara dari defisit. Alhamdulillah sudah mampu. Bahkan di masa saya menjabat 3 kali saya menaikkan gaji. Yang tadinya gajinya sangat-sangat memprihatinkan. Alhamdulillah kalau kemarinnya pegawai kontrak kita itu Pak 500.000 gajinya. Sangat-sangat memprihatinkan. Alhamdulillah sekarang sudah 1,5 juta. Dan untuk pejabat-pejabatnya yang dari kepala seksi, kepala unit dan kabaknya, alhamdulillah tidak ada lagi yang gajinya ya sudah di atas UMP. Ini alhamdulillah, dan itu bukan keberhasilan saya tetapi keberhasilan dari semua teman-teman. Yang penting niatnya tulus mau membangun daerah dan takut ini adalah hak masyarakat. Demikian, Allahumma sallam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.